Pergi ke pasar membeli ketupat. Ketupat dimakan dengan kari. Hendaklah kita menjaga adat agar budaya lama tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Dewan Juri dan teman-teman se-Nusantara. Perkenalkan, nama saya Viola Putri Persetio. Saya dari SDN 21 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini saya akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Tulah Tepak Sireh. Sebuah cerita yang ditulis oleh salah satu orang guru kami di SDN 21 Sungai Raya, yaitu Ibu Ria Fitriati. Pada ajang seleksi penulisan cerita anak berbahasa daerah tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar. Cerita ini sesuai dengan tema kearifan lokal sebagai penuntun hidup generasi muda. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk dengarkan sebuah kisah generasi ingin tahu budaya Melayu dan keberanian mencari kebenaran. Di siang hari, 3 sahabat Ali, Ida, dan Bujang sedang duduk di pinggir sungai Kapuas. Mereka keletihan karena habis membantu warga membersihkan gudang rumah Wak Leman. Minggu depan, halaman rumah Wak Leman akan dijadikan lomba 17 Agustusan. Ada lomba panjat pinang, lomba karaoke, bahkan lomba masukkan paku ke dalam botol juga ada loh. Seru sekali ya, rasanya jadi pengen ikut deh. Tiba-tiba Ali berbisik dengan wajah pucat. Tahu enggak? Tadi saya nemu dulang yang dibungkus pakai kain kuning. Di dalamnya tuh ada tempat kecil-kecil sama dan sirih kering. Dulang apa sih, Li? Kok sampai dibungkus pakai kuning apa? Hah? Jangan-jangan itu tepak sirih. Tapi kata mama saya, tepak sirih tuh ada tulahnya. Siapa yang berani buka ya? Dia bisa kena sial sekampung-kampung lagi tuh. Mereka semua pun langsung merinding. Karena masih penasaran, mereka pergi lagi ke rumah Wak Leman. Assalamualaikum, Wak. Oh, Wak Leman. Waalaikumsalam. Ada apa kita ke sini ini? Wak, kami boleh enggak ke gudang lagi? Kami nak ngambil barang yang tertinggal, barang Ali yang tertinggal. Ida pun langsung berbohong. Teman-teman, tidak boleh ditiru ya perbuatan Ida, karena berbohong itu perbuatan tidak baik. Oh, ambil ya lah sana. Buat anak ke dapur loh. Ada kakak di dalam, ada kakak. Mereka semua pun langsung ke gudang. Ali mengambil tepak sirihnya. Budok, ini tepak sirih yang saya maksud. Masya Allah, cantik sekali ya tepak sirihnya. Gebrak! Budok, jangan lama-lama di sini. Nanti kita kena tulahnya. Meow, ternyata hanya seekor kucing. Ya Allah, hampir putus jantung aku. Dah yuk kita pergi ya, yuk kita pergi ke rumah Nek Yot. Kita ke rumah Nek Yot ya, yuk ke rumah Nek Yot. Siapa tahu itu tulahnya. Nek Yot adalah neneknya Ida. Beliau seorang bijaksana di kampung mereka. Nek Yot sedang mengunyah sirih. Assalamualaikum, Nek. Nek, kami nak bertanya, betul ke tepak sirih tempat Wak Leman tu ada tulahnya? Dok, cuma tepak sirih tu ada tulahnya, cuk. Tepak sirih tu ada maknanya. Dan sirih lambang penyatu hati. Kalau pinang lambang keberanian dan kejujuran. Kapur lambangnya hati yang bersih, tembakau lambangnya keteguhan hati, dan kombit lambangnya ketabahan. Orang zaman dulu bilang
upacara adat suku Melayu yang tengah berselisih. Sampailah ada tuan rumah. Kami menyukakan dengan tepak sireh sebagai menghargai tamunya. Ketiga anak itu pun terdiam. Ternyata tepak sireh itu bukan sekedar makan sireh, tetapi simbol persatuan orang Melayu. Dan masih ada satu pertanyaan lagi. Kenapa kalau kita makan sireh itu air liurnya bakalan merah? Mereka pun bereksperimen. Bujang memakan daun sirehnya saja, Ida memakan daun sireh dan kapur, sedangkan Ali memakan semuanya. Dan wah, cuman punya Ali yang merah. Ida pun langsung berpikir, jangan-jangan ini percampuran kapur, pinang, daun sireh, gambel, dan tembakau menjadi satu, jadi berubah warna. Masya Allah, budaya bisa dijelaskan dengan ilmu. Dan masih ada lagi satu pertanyaan. Apakah betul tepak sireh tempat Wak Leman itu ada tulahnya? Mereka pun pergi ke rumah Wak Leman. Assalamualaikum, Wak. Wak, kami minta maaf ya karena dah lancang buka tepak sireh punya Wak tu. Kami nak bertanya, betul ke tepak sireh Wak tu ada tulahnya? Oh, tepak sireh ini nih dulu nih pernah dipinjam orang. Dulu pas dikembalikan tuh ada bercak hitam dan bau aneh. Orang zaman dulu bilang ini nih karena tulahnya. Ali pun mengamati kayunya. Oh, Wak, jangan-jangan ini jamur kali, Wak. Bukan tulah. Wak Leman pun tersenyum karena ada yang satu pemikiran dengan ia. Iya benar, Li. Ini jamur, Li. Singkat cerita, pada puncak malam perayaan 17 Agustusan, semua warga heboh dengan ketiga anak itu karena telah membuka tepak sireh yang katanya itu bisa membuat petaka sekampung-kampung. Ali, Ida, dan Bujang, mereka pun naik ke atas panggung. Dan Ali berkata dengan lantang, Ibu-ibu, bapak-bapak, ini budaya kita yang harus kita jaga, bukannya malah kita takutkan. Beberapa warga masih ada yang menyuruhnya turun, terkena tulah. Akan tetapi, Wak Leman dan kepala desa menjelaskan akan kejadian tersebut. Sejak malam itu, tepak sireh tempat Wak Leman tidak lagi disembunyikan, tetapi dipajang di aula kantor desa. Dan anak-anak di kampung Kapos Damai belajar satu hal penting akan budaya dan ilmu pengetahuan bisa berjalan bersama. Satu budaya ini, tepak sireh, kini mereka membudayakan kembali di kampungnya. Bahwa budaya dan ilmu pengetahuan bisa berjalan bersama. Sireh disusun dalam dulang emas, pinang dibelah di tepi telaga. Misteri lama kini telah jelas.